Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Rabu 26 Juni 2024. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Kami berterima kasih ya Bapa atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami sampai dengan saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Mari Bapa Engkau memberkati kami sehingga itu boleh juga menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dalam hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya kamu tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca tapi juga mau melakukan di dalam hidup kita setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang membimbing kita adalah anak-anak terang di tempat kerja. Sekali lagi, anak-anak terang di tempat kerja. Setiap kita ini punya lingkungan di mana kita melakukan kesibukan-kesibukan kita. Dan masing-masing kesibukan itu selalu menarik kita kepada bagaimana kita terus berusaha dalam hidup ini. Dan di samping itu, ada hal-hal yang seringkali membuat kita untuk jatuh di dalam dosa. Kita sebagai orang-orang Kristen, kita seringkali diperhadapkan dengan hal itu untuk bagaimana tetap hidup di tengah-tengah
kehidupan yang menarik kita kepada kejahatan. Firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk tetap menjadi anak-anak terang dalam berbagai situasi hidup yang kita alami. Bayangkan ketika kita tidak pegang Tuhan dalam hidup, apa yang akan terjadi? Apakah kehidupan kita menjadi berkat? Apakah di tempat kita bekerja, kita melakukan pelayanan, kita jadi orang-orang yang setia, kita jadi orang-orang yang rajin, kita jadi orang-orang yang tulus melakukan pekerjaan itu? Mari kita renungkan ini bersama-sama. Segala sesuatu yang membawa kita di dalam setiap tugas kita itu juga selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Di tempat kerja, orang-orang bisa saja melakukan berbagai cara untuk mendapatkan posisi yang baik. Dan itu kadang-kadang itu tidak pakai caranya Tuhan, tapi pakai cara manusia. Kita pakai apa yang kita miliki, dengan uang kita, dengan kedudukan, untuk kita melakukan apa yang kita mau. Dan itu sebenarnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika Timotius di dalam teks bacaan kita, dia memberikan kabar baik tentang bagaimana pemberitaan Injil Kristus di dalam kehidupan manusia. Dan kalau ini sudah diberitakan kepada kita, apa yang mau kita beritakan dari hidup kita? Hidup kita harus menjadi pemberitaan yang sejati, pemberitaan yang hidup, sehingga apapun yang kita lakukan, yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, itu semuanya menjadi bagian yang boleh kita lakukan di dalam kasih dan kesetiaan kepada kita. Tuhan tidak mau kita jadi orang-orang yang pemalas. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang suka menghakimi, suka melihat orang lain lebih rendah daripada kita. Tidak seperti itu. Tapi di dalam hal ini, mari kita jadi anak-anak yang terang. Terang itu menyinari, bukan menyinari diri sendiri, tapi menyinari semua orang. Dan semua orang bisa merasakan cahaya daripada kita. Mari kita melakukan apa yang kita bisa sebagai anak-anak terang yang meyakini bahwa kasih Tuhan itu selalu menuntun kita. Dan segala sesuatu yang kita lakukan dari diri kita itu semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadilah anak-anak terang di tempat kita bekerja, di rumah, di kantor, di pasar, di jalan, di tempat kita melakukan pelayanan pun. Mari berikan yang terbaik supaya orang lain bisa merasakan cahaya kita. Dan orang itu juga bisa melihat bagaimana melangkah ke depan. Dan ia bisa tahu apa yang harus juga ia lakukan, yang sudah diperintahkan oleh Yesus Kristus. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan juga akan melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa. Firman-Mu melawat kami dan terus membimbing kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Mari memberkati kehidupan kami ya Bapa. Di tempat kami bekerja, di tempat kami melayani, di rumah, di masyarakat, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari memberkati kehidupan kami dari saat ini
kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudariku, terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.